Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok. Kali ini saya akan meneruskan film series berjudul Iron Fist Season 2. Jadi buat kalian yang belum nonton season pertamanya, silahkan tonton terlebih dahulu karena season 1 dan 2 lumayan berkaitan. Untuk linknya kita akan cantumin di deskripsi, jadi kalian tinggal klik saja ya. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu sebelum nonton, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia Iron Fist Season 2. Salah kata. Senin malam bulan Rayagung, sebuah mobil truk baja milik geng Kapak dihadang oleh segerombolan geng lain bernama Golden Tiger. Mereka berniat mencuri mobil truk tersebut dari geng Kapak. Beruntung, muncul pria memakai masker yang tidak lain adalah Denny menggagalkan pencurian itu. Setelah mengalahkan The Hand, kini Denny memutuskan membantu masyarakat memerangi segala tindak kejahatan. Setelah membereskan semuanya, baru penjahat itu ditangani para polisi. Sesampainya di rumah, luka Denny bekas pergelutan tadi diobati oleh Colin. Colin merasa senang, kini dia tak harus terlibat dalam permasalahan orang, hanya berperan di belakang, karena dia merasa jika dia ikut terlibat, akan selalu adanya jatuh korban dan urusan semakin berantakan. Seperti halnya saat menghadapi The Hand beberapa bulan ke belakang, murid-murid yang dilatihnya akhirnya banyak yang menyimpang. Besoknya, terlihat Depos mendatangi dermaga milik geng Kapak, menyewa dermaga itu untuk menyelundupkan sesuatu. Ya, setelah meninggalkan Denny, rupanya Depos kini menjadi perantara seseorang dalam bisnis jual beli barang ilegal. Hanya saja ketua geng Kapak yaitu Tuan Yang meminta Depos agar membayar dengan harga lebih. Dia menaikkan harga secara mendadak, mengingat sekarang banyak orang yang bersedia menawar dermaganya dengan harga jauh lebih mahal. Namun Depos menolak karena kesepakatan awal mereka tidak seperti itu. Depos menghajar dua anak buah Tuan Yang sebagai peringatan jika Tuan Yang masih mengingkari perjanjian mereka. Beda halnya dengan Denny, dia kini menjadi kuli panggul khusus jasa pindah rumah. Meskipun gajinya tak seberapa, namun Denny mengerjakannya dengan senang hati bersama temannya bernama Andrew. Karena yang terpenting, gajinya halal bukan hasil korupsi. Andrew berkata mungkin jalanan hari ini akan sedikit macet, bukan karena si Komo lewat, tapi karena kejadian tadi malam, di mana truk baja telah dijarah oleh geng Golden Tiger. Di sana, Denny pura-pura tidak tahu, padahal dia sendirilah yang membuat keributan malam kemarin. Kini, kota tempat mereka tinggal semakin tidak nyaman setelah adanya geng yang meresahkan warga. Bahkan kemarin sempat terjadi perang antar geng yang mengakibatkan teman Andrew meninggal dunia. Beda halnya dengan Colin, kini dia sibuk membantu para donatur di panti sosial bernama Bayard. Di sana, dia melihat salah satu barang sumbangan berupa kotak peti yang terdapat logo di atasnya. Setelah dibuka, peti itu berisi 2 buah sisir kerep. Colin merasa familiar dengan barang tersebut, sehingga dia menanyakan daftar nama orang yang mendonasikan barang itu ke pusat. Kembali ke Denny, dia berkenalan dengan seseorang bernama Mary Walker yang menanyakan sebuah alamat, berhubung dia merupakan orang baru di New York. Tak lama kemudian, Denny dihubungi oleh seseorang yang mengaku dari Rand Enterprise, memberitahu agar Denny menghadiri sebuah rapat tersembunyi.
Meskipun Denny memberikan jabatannya kepada Ward di perusahaan Ren, tapi dia masih pemilik saham tertinggi sehingga dia masih terikat dengan perusahaan. Di sisi lain, Colin mendatangi sebuah tempat ingin bertemu dengan orang penyumbang kotak peti yang dia temukan di Yayasan Bayat. Hanya saja di sana tidak ada siapa-siapa. Usut punya usut, pemilik tempat itu namanya Prank Choi dan sudah kosong kurang lebih 1 pekan. Jika Colin ingin mengetahui tentang Pak Choi, orang itu memberitahu dia bisa tanyakan kepada sepupunya bernama Henry Yip, pemilik restoran yang di seberang jalan. Tapi saat Colin mendatangi tempat Pak Yip, dia terlihat sedang diancam oleh sekelompok anak muda yang meminta iuran keamanan. Namun, Pak Yip mengaku sama sekali tidak mengenal orang bernama Choi. Kembali ke Denny, dia bertemu dengan Ward, membicarakan soal Denny yang tidak mau ikut campur lagi mengenai perusahaan. Denny beralasan lebih senang hidup jadi kuli daripada mendapat uang dengan cara instan. Sesaat kemudian, orang yang mengundang mereka rapat pun muncul. Itu adalah Joy, membuat mereka terkejut karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu satu sama lain. Tujuan Joy mengundang Denny dan Ward ke tempatnya adalah untuk menyampaikan kalau Joy telah membangun bisnis lain, dia akan keluar dari Ren Enterprise dan meminta uang pesangon. Jelas dong, Ward menolak. Lagi pula, bukankah membangun Ren adalah impian Joy? Beda halnya dengan Denny, dia lebih memberi kesempatan Joy untuk mengembangkan bisnisnya sendiri. Denny berpikir mungkin Joy ingin melupakan masa lalunya setelah kehilangan ayahnya. She's lost her mind. Malamnya, setelah pulang dari Indomaret, Mary menemukan pesan aneh ditempel di dindingnya. Entah siapa yang menulis pesan itu karena Mary tiba-tiba saja berlagak seperti orang kesurupan. Di tempat lain, Denny yang pulang diberitahu Colin tentang kotak peti itu yang ternyata merupakan lambang keluarganya. Untuk itu, Denny mengajak Colin makan malam di restoran milik Pak Yip sembari menanyakan masalah ini. Di tempat lain, Ward diam-diam menjalani rehabilitasi di sebuah organisasi bernama NA agar bisa meninggalkan kebiasaan buruknya mengkonsumsi barang haram. Sayangnya, selama 2 bulan ini, Ward tidak pernah memberitahukan situasi ini kepada siapapun, termasuk kepada Bethany, atau bisa dibilang sponsornya dalam perkumpulan itu. Membuat Bethany cukup kecewa. Sementara Joy kini makin dekat dengan Depos. Depos memberitahu kalau Tuan Yang menaikkan harga sewa dermaganya. Hal itu membuat Depos merasa muak dan tidak ingin lama-lama tinggal di New York. Joy mengingatkan Depos akan rencana mereka sebelumnya. Joy tidak akan ragu melakukan sesuatu pada Denny meskipun Denny bersikap baik terhadapnya. Ya, saya belum tahu apa sebenarnya yang mereka rencanakan karena pembicaraan mereka masih abu-abu. Tapi kalau kalian nonton di scene akhir Iron Fist season pertama, pasti kalian akan bisa menduganya. Singkatnya, Colin dan Denny makan malam di restoran milik Pak Yip sambil membahas mengapa Pak Yip enggan memberitahu tentang Pak Choi kepada mereka. Colin berpikir bisa saja alasannya adalah geng Golden Tiger. Pak Choi mungkin punya masalah dengan geng tersebut dan Pak Yip tidak mau terseret ke dalam masalah itu. Jadi setelah runtuhnya Dehen, banyak sekali pihak memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai wilayah, contohnya geng Golden Tiger. Tak lama dari itu, anak muda berandalan yang sempat meminta iuran kepada Pak Yip datang membawa senjata mengobrak-abrik dapur restoran. Colin tentu saja tidak bisa membiarkan mereka berbuat seenaknya. You are in. Dari jendela dapur, Denny melihat Tuan Ho, ketua geng Tiger, bersama 2 anak buahnya muncul mendatangi restoran. Makanya, di saat Colin membereskan berandalan yang ada di dapur, Denny mengalihkan perhatian Tuan Ho agar tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam. Hanya saja, suara perkelahian di dapur terdengar keluar sehingga anggota Tiger itu menyadari kalau di dalam terjadi baku hantam. Denny sudah memperingati agar mereka jangan masuk ke dapur, cuman Denny tiba-tiba ditodong sebuah pisau sehingga
Saat mereka sudah ditangani, barulah Pak Ip datang berterima kasih kepada Colin dan Danny karena sudah membereskan geng Tiger. Colin pun segera menanyakan keberadaan Pak Choi kepada Pak Ip, dan Pak Ip menjawab kalau Choi sedang bersembunyi karena katanya dia tidak memberi iuran kepada Tiger. Saat pulang, Danny dan Colin tak sengaja bertemu dengan Depos yang mengajak Danny untuk bicara empat mata. Depos tak henti mengingatkan Danny agar Danny kembali ke Kunlun. Danny beranggapan kalau tugas Iron Fist adalah menghancurkan Dehen, dan karena Dehen sudah tiada, jadinya Danny ingin melindungi warga New York dengan kemampuan Iron Fist-nya. Depos berkesimpulan kalau Danny itu tidak pantas menjadi Iron Fist dan dialah seharusnya yang menjadi Iron Fist. Depos pun memberi sedikit pelajaran kepada Danny dengan salam olahraga, tapi Danny dapat menanganinya. Menegaskan, Danny terpaksa akan menghajar Depos jika Depos terus mengusik dirinya dan keluarganya. Kejadian barusan diberitahukan Depos kepada Joy. Depos berkata kalau barusan dia hampir saja mematahkan lehernya, cuman perkataan dan tatapan Danny membuat Depos mengurungkan niatnya. Joy pun yakin kalau selama ini pikirannya juga mudah dipengaruhi oleh orang di sekitarnya, seperti oleh Ward, ayahnya, serta Danny. Di lain sisi, Danny memiliki sebuah tempat persembunyian yang sering dia gunakan untuk melatih pukulan besinya. Besoknya terjadi sebuah pembunuhan yang dilakukan geng kapak terhadap salah satu anggota Tiger. Danny yang melihat korban tak berdaya segera menghampirinya. Anehnya, orang-orang di sana tidak ada yang berani menolong. Mereka hanya menyaksikan korban tergeletak begitu saja sehingga nyawanya tidak bisa tertolong. Setelah itu, Danny pun pulang, tak sengaja bertemu dengan Mary di kafe. Dia sedang menggambar karena Mary berprofesi sebagai karikatur. Saat hendak pulang, sikap Mary tahu-tahu aneh lagi, membuat Danny panik. Mereka berkata kalau kejadian tersebut sering terjadi, makanya Danny langsung membawa Mary ke rumahnya saja, karena kebetulan rumahnya sudah dekat. Danny mengenalkan Mary pada Colin sebagai tanda terima kasih. Mary memberikan sebuah gambar bunga babadotan kepada Colin, lalu dia pun meminta izin ke toilet. Saat Mary pamit ke toilet, Danny memberitahu kejadian tadi pagi kepada Colin, yang mana seorang anggota Tiger telah tewas dihabisi oleh anggota geng kapak. Danny yakin hal itu akan memancing peperangan antar kedua geng. Saat di toilet, Mary melihat ekspresi wajah yang berbeda, seakan dia memiliki kepribadian ganda. Lalu dengan terburu-buru, Mary memutuskan untuk segera pulang. Okay. Sedangkan Colin mengusulkan Danny untuk mengobrol saja dengan ketua geng kapak yaitu Tuan Yang demi meredam konflik yang bisa saja terjadi antara geng kapak dengan geng Tiger. Mendengar usulan itu, Danny akan mempertimbangkannya karena sebenarnya yang ada di pikiran Danny bukan cuma masalah itu, tapi juga masalah Depos yang sekarang terlihat tak senang pada apa yang dimiliki Danny. Teringat saat Danny dan Depos bertarung untuk mendapat kesempatan menghadapi sang naga Saulau. Only two warriors remain with the right to face the dragon known as Shaolao. Danny sempat terdesak dan hampir menyerah, namun akhirnya dia bisa bangkit kembali meneruskan pertarungan mereka.
Sampai pada akhirnya, Lai Kung menghentikan pertarungan, kemudian menyatakan Denny sebagai pemenangnya dan berhak menemui sang naga. Dalam penelusurannya mencari Pak Choi, Colin menemui Jack Nielsen, orang yang sempat dipinjamin uang oleh Pak Choi. Tapi hasilnya nihil, si Jack juga tidak tahu kemana Pak Choi pergi. Saat hendak pulang, Colin melihat seorang anak sedang dibuli, tapi saat didekati, rupanya mereka adalah para berandalan yang Colin sempat hajar di restoran kemarin malam. Mereka sengaja menjebak, bermaksud untuk membalas dendam. Seorang anak bernama Bebe menodongkan pistolnya pada Colin, tapi alhasil anak-anak muda itu kabur dan Colin terus mengejarnya hingga mereka menemui ketuanya bernama Rinos. Colin pun menawarkan mereka untuk tinggal di Bayard, tempat sosial yang menampung orang-orang membutuhkan. Rinos menolak tawaran Colin itu, tapi sepertinya Bebe menyadari kalau Colin adalah orang baik. Di dermaga, Denny menemui Tuan Yang sesuai usulan dari Colin. Denny memintanya untuk bersedia menemui Tuan Ho, ketua geng Tiger, untuk bernegosiasi perihal pembagian dermaga agar tidak terjadi perselisihan. Masalahnya, Tuan Yang menolak. Dia masih tak terima setelah kemarin truk bajanya diserang oleh Golden Tiger. Bahkan sepupunya yang menjadi sopir pun harus tewas di tempat. Pokoknya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Meskipun Tuan Yang tetap bersikeras pada pendiriannya, namun Denny akan terus mencoba menghentikan perang itu bagaimanapun caranya. Di tempat lain, Ward diberitahu sekretarisnya kalau sekarang Joy lagi berada di acara lelang barang-barang antik. Joy sendiri bertemu dengan seorang kurator benda-benda kuno bernama Mika Prada, lalu Joy meminta Mika untuk berkenalan dengan Depos. Tak berselang lama, Ward datang menemui Joy. Depos mengira kalau Ward adalah orang asing yang akan mengganggu Joy. Tapi Joy segera memberitahu kalau Ward adalah kakaknya. Lalu mereka pergi menemui Mika melihat barang-barang yang akan dilelang. Di sana Depos tertarik dengan mangkuk kuno yang diperlihatkan oleh Mika. Saya tidak tahu apa Depos mau jualan bubur atau apa. Yang jelas Depos tak bisa memilikinya sekarang, sebab mangkuk itu akan dilelang 3 bulan lagi. Even think about it. Another glass of champagne would be nice. Sedangkan Colin yang baru pulang segera menanyakan tentang pertemuan Denny bersama Tuan Yang. Denny menjelaskan sepertinya perang tidak akan bisa dicegah, kedengkian di antara kedua belah pihak sudah sangat dalam. Colin mengusulkan jika Tuan Yang sulit diajak negosiasi, maka datangi saja istri Tuan Yang. Konon katanya Tuan Yang termasuk ke dalam suami-suami takut istri. Mereka pun segera mendatangi istri Tuan Yang bernama Nyonya Seri. Colin menceritakan permasalahan konflik antara geng Kapak dan geng Tiger. Colin meminta Nyonya Seri membujuk Tuan Yang agar bersedia negosiasi dengan Tuan Ho. Menurut Nyonya Seri, ini sudah terlambat, sebab tadi pagi geng Kapak sudah membunuh salah satu geng Tiger, artinya perselisihan ini sudah kian memanas. Namun Colin tak akan menyerah, dia terus membujuk Nyonya Seri agar melakukan sesuatu biar suaminya bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mendengar penjelasan Colin, Nyonya Seri akhirnya bersedia. Leave me. But we have to. Kembali ke Joy, dia tahu kalau suami Mika adalah seorang pejabat yang akan ikut dalam pemilihan lagi. Pastinya pemberitaan yang berbau skandal akan dihindari Mika. Oleh sebab itu, Joy akan membuat pemberitaan untuk mengancam Mika agar dia memberikan mangkuk yang Depos mau. Joy akan memanfaatkan tubuh kekar Depos untuk merayu Mika, dan Joy hanya tinggal merekamnya sebagai bukti ancaman. Besoknya, Depos menemui Tuan Yang, menanyakan progres pengiriman barang yang dikirim melalui dermaganya. Tapi Tuan Yang secara mendadak mengembalikan uang sewa yang diberikan Depos, sebab dia ingin membagi bisnis dermaga itu dengan rivalnya, yaitu Tiger, untuk mencegah peperangan. Depos yang tak terima lalu mendekati Tuan Yang, kemudian menotok tepat di bagian lehernya, membuat aki-aki ini sempoyongan dan tak bisa menggerakkan tubuhnya.
Di rumah, Colin mendapat telepon dari Mary. Sepertinya Mary ingin memberitahukan sesuatu tapi gak jadi. Mary menemukan banyak foto Danny di rumahnya, entah punya siapa foto-foto tersebut, namun yang jelas Mary menulis sebuah pesan agar pemilik foto itu menjauhi Danny. Pagi harinya, Colin mencemaskan keadaan Danny yang terlihat kelelahan akibat semalaman begadang mengurus perseteruan antara geng Kapak dan Tiger. Beralih ke Ward, dia menemui Danny, mengutarakan keinginannya untuk bicara jujur satu sama lain dengan Joy. Sayangnya, Joy selalu tak punya waktu untuk itu, apalagi sekarang. Joy sudah memiliki rekan baru dan itu semakin menjauhkan dirinya. Danny merasa penasaran sebenarnya bisnis apa yang dijalankan Joy bersama rekan barunya itu. Namun Ward tidak mengetahuinya meskipun sempat bertemu dengan rekan bisnis adiknya bernama Depos. Mendengar nama Depos, jelas Danny sangat terkejut karena Depos adalah temannya sewaktu di Kunlun. Oleh karena itu, Ward meminta Danny agar menanyakannya langsung kepada Depos jika benar Danny dan Depos adalah teman lama. Masalahnya, hubungan Danny dengan Depos saat ini kurang baik, tapi Danny akan berusaha agar mereka bisa bertemu. Danny pun menghubungi Colin yang waktu itu sedang mengintai rumah Pak Choi. Danny meminta izin akan mengadakan makan malam di rumah bersama Ward, Joy, dan Depos, berharap dengan pertemuan nanti malam mereka bisa saling bicara dan akur lagi. Setelah menerima telepon dari Danny, Colin meneruskan pengintaian rumah Choi yang kosong itu. Dia mencoba masuk lewat pintu belakang yang telah digembok dengan sebuah besi. Saat di dalam, Colin dibuat kaget oleh Bebe yang tahu-tahu muncul. Tanpa Colin sadari, Bebe telah mengintip Colin sejak di luar. Jadinya, karena Bebe penasaran, dia memutuskan ikut masuk ke dalam. Secara kebetulan, Bebe lumayan tahu tentang Choi karena dia sering meminta iuran kepadanya. Ada satu hal yang bisa membuat Choi marah, yaitu ketika ada orang mendekati kursi yang ada di depan Colin itu. Colin yang curiga segera membalikkan kursi tersebut, menemukan sebuah berkas di sana. Di tempat lain, Joy memberitahu Depos kalau mereka berdua diundang oleh Danny makan malam. Joy tahu alasan Danny mengundang mereka pasti ada maksud tertentu. Makanya Depos memutuskan untuk tidak mendatanginya, apalagi hubungan mereka berdua saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi Joy menyarankan agar mereka mendatangi undangan itu, menghapus kecurigaan Danny pada rencana mereka, sekaligus membuktikan bahwa mereka hanya berteman saja. Kembali ke Colin, dia kurang bisa membaca tulisan yang ada di berkas itu karena isi tulisannya menggunakan bahasa Mandarin. Bebe berkata kalau berkas itu sepertinya tidak akan berguna karena Pak Choi, pemilik berkas itu, mungkin saat ini sudah mati. Mengenai isu Pak Choi dikejar Golden Tiger karena memiliki utang, itu sepertinya hanya alasan saja karena faktanya Choi tak pernah terlambat membayar uang iuran kepada pihak Tiger. Di rumah, Danny mendapat kiriman amplop coklat dari Mary, tapi setelah ditanyakan isinya, Mary justru melarang Danny membukanya. Alasan kalau dia cuma salah kirim. Namun, karena terus-terusan didesak, Mary akhirnya jujur ada seseorang yang selalu mengawasi Danny, namanya Walker. Buktinya adalah amplop ini, isinya merupakan foto-foto Danny yang kemungkinan dipotret oleh Walker. Someone is watching you. Who's Walker? Danny pun memberitahukan hal tersebut kepada Colin, dan Colin rupanya tidak kaget karena dari awal Colin sudah melihat kalau Mary adalah orang aneh. Usut punya usut, Mary adalah detektif, mungkin dia disuruh seseorang untuk menyelidiki Danny. Colin menyarankan Danny agar membatalkan pertemuan dengan Joy dan Depos nanti malam, sebab mereka tidak tahu siapa orang yang menyuruh Mary. Tapi Danny menolak, lagian Danny sudah janji kepada Ward untuk menolong Joy. Malam harinya, Joy dan Depos datang. Danny dan Colin menyambut kedatangan mereka dengan hangat, meskipun raut muka mereka terlihat agak canggung. Untuk memulai obrolan, Danny menanyakan bagaimana Joy dan Depos bisa saling kenal. Joy menjawab kalau mereka tak sengaja bertemu saat di Paris, ketika Joy sedang rehat dari perusahaan.
Sedangkan Ward sebenarnya sudah berada di luar rumah Danny, hanya saja Ward terlihat ragu lalu memutuskan untuk pergi saja. Di dalam, Danny bertanya kepada Joy mau digunakan untuk bisnis apa uang pesangon dari perusahaan itu. Apakah mau dipakai bisnis jual beli domba, ternak kodok, atau apa? Tapi Joy tidak mau memberitahu Danny alasan kalau itu adalah sebuah rahasia. Beda halnya dengan Colin, dia mulai terpancing saat Depos menyinggung soal guru silat Colin yang merupakan orang Dehen. Colin yang sudah muak meminta mereka saling jujur, mengeluarkan unek-uneknya masing-masing, karena itulah tujuan Danny mengundang mereka kemari. Di antaranya soal Danny yang dituduh mengambil kekuatan Iron Fist dari Depos, padahal Danny memiliki kekuatan itu hasil dari latihannya setiap hari. Namun, Depos merasa kalau saat ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan persoalan tersebut. Dia permisi ke toilet guna menghindari pertanyaan dari Colin. Sekarang, giliran Joy yang harus menjelaskan kenapa akhir-akhir ini dia terlihat jutek kepada Danny. Joy menjawab kalau dirinya merasa dibodohi oleh Danny dan Ward mengenai kematian ayahnya. Joy tahu apa yang dilakukan ayahnya itu salah, tapi bagaimanapun juga Harold adalah ayahnya sendiri. Di waktu yang sama, Depos tak sengaja melihat foto-foto Danny di atas meja. Itu adalah foto-foto pemberian Mary tadi pagi. Raut wajah Depos seketika berubah penuh kecurigaan, lalu mengajak Joy untuk segera pergi. Danny sempat melarang karena yang dia tahu sebentar lagi Ward akan datang. Ward sendiri menemui Bethany, penasaran siapakah yang memberitahu Joy tentang masuknya Ward ke dalam organisasi NA. Bethany tahu kalau masalah Ward sebenarnya bukanlah itu, Ward hanya ingin kabur dari masalahnya dengan Joy. Bethany berkata hubungan antara Ward dan Joy sepertinya sebuah bom waktu. Jika Ward tidak menyelesaikannya, maka Ward tidak akan memiliki siapa-siapa lagi. Untuk itu Bethany menyarankan agar Ward menyelesaikan permasalahannya dengan Joy. I'm afraid you won't be able to have a single success. Now go away. Setelah mengetahui kalau ini adalah rencana Danny dan Ward, Joy jadi merasa dibohongi lagi. Danny berusaha menjelaskan kalau semua ini dia lakukan demi hubungan kekeluargaan mereka. Joy yang emosi tak peduli, menganggap Danny dan Ward bukan keluarganya lagi. Joy, that is enough. Di luar, Depos memberitahu Joy tentang foto-foto Danny yang dia temukan di rumah Danny. Ya, rupanya dalang di balik pengintaian yang dilakukan si Walker adalah mereka berdua. Tak berapa lama, Colin dapat telepon dari Nyonya Sherry mengenai negosiasi yang mereka rencanakan. Nyonya Sherry meminta Danny dan Colin menemaninya menemui geng Golden Tiger. Dia akan mewakili Tuan yang tidak bisa hadir karena sedang ada urusan ke Hong Kong. Singkatnya, Nyonya Sherry menemui ketua geng Tiger membahas pembagian wilayah agar peperangan tidak terjadi. Masalahnya, Danny melihat ada beberapa orang mencurigakan di luar. Karena curiga, Danny pun mengajak Nyonya Sherry pergi, tapi keburu dihadang oleh para cucunguk. Sehingga salam olahraga pun tak bisa dihindari lagi. Colin yang berusaha mengamankan Nyonya Sherry dihadang oleh salah satu anggota Tiger yang lumayan kuat namanya Chen Wu. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Golden Tiger lalu pergi setelah mendengar sirine polisi. Di tempat lain Mary didatangi Joy dan Depos. Rupanya orang yang disebut-sebut Walker itu adalah Mary. Depos bertanya kenapa foto-foto pengintaian Danny bisa ada di rumah Danny. Walker hanya menjawab kalau dia akan mengurus semuanya. Depos lalu menggertak, tapi Walker sudah siap dengan kemungkinan yang terjadi. Tell me how Danny Rand got those photos. Keesokan harinya, Danny merasa bersalah atas apa yang dilakukannya tadi malam. Danny merasa kalau dia telah mengacaukan negosiasi itu. Hanya saja Danny masih penasaran siapakah orang-orang yang Danny lihat di luar.
apakah mereka memang dari Golden Tiger atau dari geng kapak. Colin masih berharap kedua geng itu bisa berdamai meskipun kemungkinannya sangat kecil setelah kejadian semalam. Chance of peace, it's gonna happen at the bargaining table. We could track down Frank Choi. We'll be right where I left it when this is done. We'll deal with it together. We give it another shot. Di tempat lain, Walker tetap tidak mau mengaku. Dia bersikukuh pada jawaban awal, tidak memberikan foto pengintaian itu kepada Danny. Dia berjanji akan mengurus semuanya. Nah, karena ada urusan lain mengenai mangkuk kuno, Depos memutuskan pergi duluan. Lagian Depos juga harus menemui Bango bersaudara untuk melancarkan rencananya. Jadi urusan Walker biar Joy yang tangani. Beralih ke Ward, rupanya semalam dia menginap di rumah Bethany. Meskipun Bethany kecewa, tapi perasaan cinta di antara mereka kini mulai tumbuh. Sedangkan Danny dan Colin kembali menemui Nyonya Sherry, meminta maaf atas kejadian semalam. Itu mereka lakukan hanya demi keselamatan Nyonya Sherry. Mereka memohon agar pihak geng kapak bersedia mengadakan negosiasi lagi. Nyonya Sherry akhirnya jujur, sebenarnya Tuan Yang tidak berada di Hong Kong. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bicara juga, dan semua itu terjadi sebelum negosiasi kemarin dilakukan. Danny cukup kecewa mengapa Nyonya Sherry tidak membahas soal ini sebelumnya. Danny pun masuk ke kamar Tuan Yang dirawat, melihat sebuah cakaran di lehernya. Danny yakin itu bukanlah cakaran malam Jumat dari istri Tuan Yang, melainkan cakaran iblis yang berasal dari Kunlun. Artinya, Danny mencurigai Depos sebagai pelakunya. Tuan Yang pun mengedipkan matanya, tanda kalau kecurigaan Danny itu benar adanya. Danny bertanya kenapa Depos melakukan hal ini kepada Tuan Yang. Karena kesulitan bicara dan bahasa yang sulit dimengerti, Tuan Yang hanya mengatakan Hankuk 212. Easy. Hey, stay calm. Hai Ching, what's happening? What did you... Setelah itu, Danny pun pergi memberitahukan apa yang dilihatnya di dalam tadi kepada Colin. Saat hendak pulang, mereka dihampiri oleh seorang polwan bernama Misty. Wanita kebule-bulean itu kemudian memberi mereka tumpangan karena Misty ada perlu kepada mereka. Di rumah, Misty memberitahu kalau dirinya sedang melakukan investigasi penangkapan para preman yang saat ini marak sekali mengganggu masyarakat. Dia telah menyusupkan seorang anggota polisi ke dalam geng Golden Tiger, tapi sekarang rekan polisinya itu mengalami patah tulang akibat diserang oleh pria bertangan menyala. Merasa itu adalah perbuatannya, Danny pun minta maaf. Dia tidak tahu kalau di geng Golden Tiger ada polisi yang sedang menyamar. Untuk itu, Misty ingin Danny berhenti menyelidiki kasus ini. Danny sih oke-oke saja, hanya saja dia memberitahu kalau temannya Depos juga ikut terlibat ke dalam masalah ini. Danny juga mencurigai Depos sebagai orang yang membuat Tuan Yang jadi stroke. Tak banyak informasi yang Danny dapatkan dari Tuan Yang selain Hankuk 212. Mendengar kata itu, Misty menyadari kalau Hankuk adalah sebuah perusahaan transportasi kapal terbesar di dunia. Dan mungkin saja angka 212 adalah nomor kapalnya. Danny menyimpulkan kalau Depos mungkin telah bernegosiasi dengan Tuan Yang mengenai transportasi perairan. Tapi kesepakatan gagal terjadi karena Tuan Yang tidak sepenuhnya menguasai perairan tersebut. Danny sebenarnya berniat pergi ke dermaga untuk mencari tahu, tapi Misty melarangnya karena Danny dianggap mengacaukan tugas polisi kemarin malam. Okay. Absolutely. Then you can catch me up on everything. Di rumah Walker, Joy mencoba melakukan pendekatan agar Walker mau bicara, dan saat melihat barang-barang Walker, Joy tak sengaja melihat sebuah surat pemulangan pasien dari rumah sakit jiwa. Walker memiliki kepribadian ganda atau lebih dikenal dengan gangguan disosiatif. Tak heran kenapa Walker sering bersikap aneh. Kadang menjadi Mary, kadang menjadi Walker. That's what I meant. Identity disorder. Kembali ke mereka, saat Colin masih ngobrol dengan Misty, mereka baru tersadar kalau Danny telah pergi ke dermaga meskipun sudah dilarang oleh Misty. Setelah tahu kondisi Walker, Joy jadi sadar kenapa foto-foto pengintaian Danny bisa berada di rumah Danny.
Karena saat itu mungkin Walker telah berubah kepribadian menjadi Mary. Tentu saja Joy kecewa kenapa dia harus mempekerjakan orang seperti Walker, bertanya apakah Walker bisa menyelesaikan pekerjaannya. Yes. I can do it. Di dermaga, Depos sudah sampai duluan. Dia membuka kontainer Hancock 212 setelah menghabisi orang-orang Golden Tiger yang berusaha merebut dermaga dari geng kapak. Setelah itu, barulah dia menemukan kontainer Hancock 212 yang dalamnya terdapat sebuah peti berisi jasad Iron Fist sebelum Danny. Singkatnya, Danny tiba di dermaga, tapi dia tak menemukan Depos di sana. Depos telah pergi setelah mengambil topeng serta menyayat kulit dada mayat Iron Fist tersebut. Danny pun memberitahukan hal itu kepada Colin dan Misty yang baru datang. Setelah itu, Danny pun pergi kembali mencari keberadaan Depos. Depos sendiri saat ini sedang melakukan ritual menyatukan kulit Iron Fist itu sebab dia sangat terobsesi sekali untuk menjadi Iron Fist. Sementara Joy yang baru datang dikagetkan dengan keberadaan Ward yang tahu-tahu ada di depan pintu rumahnya. Ward berkata kalau dia telah menanam modal di bisnis yang dijalankan Joy tanpa sepengetahuan Joy sendiri. Anggap saja itu sebagai hadiah dari Ward dan intinya Ward ingin berdamai dan bekerja sama lagi dengan Joy seperti dulu. Namun hal itu malah membuat Joy kesal, menegaskan kalau dia tak mau lagi berurusan baik dengan perusahaan Rand Enterprise maupun dengan Ward pribadi. Membuat Ward sangat tidak percaya adiknya ingin memutus tali silaturahmi dengan dirinya. Padahal kata Nabi, barang siapa yang memutus tali silaturahmi, maka orang tersebut tidak akan diaku sebagai umatnya. An olive branch. Need for codependency is pathetic. Sementara itu, Danny masih berusaha mencari keberadaan Depos, lalu menghubungi Joy, mewanti-wantinya agar menjauhi Depos sebab dia adalah orang berbahaya. Dan saat hendak masuk ke dalam kereta api, tiba-tiba Walker muncul menyerang Danny dengan sangat brutal. Danny yang tak tahu persoalannya tak berniat melukai Walker karena yang Danny kenal adalah sosok Mary. Mary! Stop! Saat siluman, Danny tahu-tahu sudah dalam keadaan terikat di tempat ritual yang dilakukan Depos. Seorang wanita menggores tubuh Danny dengan pisau untuk diambil darahnya, kemudian mencampurkannya dengan tinta ke dalam sebuah mangkuk kuno. Lalu, 3 wanita mengukir sebuah tato dengan tinta darah itu di punggung Depos. Setelah itu, baru Depos mendekati Danny dan mencuri kekuatan Iron Fist miliknya. Depos akhirnya berhasil memiliki pukulan besi meskipun dengan cara yang kotor. Padahal saat Depos masih kecil, dia adalah anak baik, soleh, dan rajin menabung. Dia selalu bercita-cita menjadi Iron Fist dan membunuh semua anggota The Hand. Ibunya selalu bilang bahwa kelemahan Depos adalah dia terlalu menggunakan hatinya. Ibunya berharap jika Depos akan menjadi Iron Fist abadi. Dari sini kita jadi tahu bahwa yang mendorong Depos agar menjadi Iron Fist adalah ibunya sendiri. Maka tak heran jika Depos sangat terobsesi sekali menjadi Iron Fist. Bahkan saat Depos kalah oleh Danny, ibunya sangat kecewa menuduh Danny melakukan kecurangan. Bahkan suami ibunya yaitu Lai Kung malah memilih Danny sebagai Iron Fist. Membuat si ibu merasa dikhianati oleh suaminya sendiri, padahal dia sangat berambisi menjadikan anaknya Depos sebagai Iron Fist. Makanya dia sengaja menyusul Danny ke New York untuk merebut kekuatan Iron Fist-nya demi mewujudkan cita-cita sang ibu. I know
how much you sacrificed. Pushed me so that I might have the keenest edge in battle. I may not return, Mother. Dan malam ini, Depos rela mengorbankan Danny yang sudah dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Tak lama berselang, Depos mendengar seseorang dianiaya oleh 2 orang geng Golden Tiger. Depos pun segera menolong orang itu. Setelah berhasil menghabisi 2 orang itu, Depos bertanya di manakah dia bisa menemukan geng Golden Tiger lebih banyak. Orang itu menjawab di sebuah klub di Simpang Ditmas. Besoknya, Colin sangat mencemaskan Danny karena dari semalam gak pulang-pulang. Apalagi saat mendapat panggilan telepon dari Danny, dia malah mendengar sebuah perkelahian. Hanya saja dalam telepon tersebut, Colin sempat mendengar suara Danny yang menyebut nama Mary. Nah, untuk mengusut masalah ini, Misty meminta foto-foto yang sempat diberikan Mary kepada Danny untuk diambil sidik jarinya, termasuk lukisan gambar sebagai bahan penyelidikan. Paginya, Mary Walker membawa Danny yang sudah pingsan ke sebuah kursi dekat sungai. Lalu, Walker merekam Danny dengan ponselnya, kemudian pergi setelah memberi Danny obat penyadar. Bukti rekaman itu Walker berikan kepada Joy agar Joy segera memberikan bayarannya. Namun setelah melihat rekaman itu, terlihat raut wajah penyesalan melihat kondisi Danny seperti itu. Sebelum pergi, Walker memperingati Joy agar berhati-hati karena Depos adalah orang berbahaya. Someone will watch your back around. It's dangerous. Plain and simple. Di sisi lain, Colin dan Misty memberitahu tentang hilangnya Danny kepada Ward, serta kemungkinan Mary lah pelakunya. Colin meminta bantuan Ward untuk mencari tahu keberadaannya lewat bukti foto itu. Sementara Colin dan Misty akan menemui orang-orang yang mengenali Mary selain dirinya, siapa tahu dia bisa mendapatkan informasi. Di tempat lain, Danny bertemu dengan Rino CS yang sempat Colin hajar di restoran milik Pak Ip waktu itu. Mereka membuat Danny pingsan dan akan diserahkan kepada Golden Tiger supaya mereka mendapat imbalan. Di klub, Depos benar-benar datang ke sana untuk menghajar geng Golden Tiger yang sedang berpesta. I'm impressed. Di klub tersebut, anggota Golden Tiger yang tersisa hanya Chen Wu. Dia sangat takut dihajar Depos, sehingga Chen Wu menawarkan sebuah kerjasama untuk menghabisi semua gangster yang ada di kota. Chen Wu memiliki daftar beberapa lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya para gangster. Dia bersedia mengantar Depos mendatangi tempat-tempat itu. Alhasil, Depos pun menerima tawarannya dan mereka akan bertemu di dermaga 2 jam kemudian. Saat mau dibawa ke markas para berandalan itu, Danny meminta dilepaskan. Dia berjanji akan memberi mereka uang yang jauh lebih besar dari yang ditawarkan geng Golden Tiger. Mengingat Danny adalah salah satu pemilik perusahaan Rain Enterprise. Saat mencari Danny, Colin dan Misty mendapat telepon dari kantor polisi tentang ditemukannya mayat anggota Golden Tiger di klub. Misty dan Colin pun segera ke sana. Kembali ke Danny yang didekati Bebe untuk diberi air minum karena takut Danny mati. Danny memohon kepada Bebe agar memberitahukan keberadaannya kepada Colin dan berjanji akan memberikan semua yang Bebe mau. Di rumah, Joy mengatakan kepada Depos kalau kerjasama mereka telah berakhir. Sesuai kesepakatan, setelah Joy melihat Danny terluka dan Depos mengambil kekuatan Iron Fist milik Danny, maka hubungan mereka berakhir. Namun setelah melihat kinerja Joy selama ini, Depos ingin Joy menjadi rekannya dalam menumpas kejahatan. Dan Joy meminta waktu untuk berpikir. Di klub, Misty diminta oleh petugas untuk melihat korban anggota Golden Tiger yang sudah tewas itu. Menurut saksi, pelakunya memiliki tinju berwarna merah menyala. Colin yakin kalau pelakunya bukanlah Danny. Tak berapa lama, Colin dapat telepon dari Bebe memberitahu kalau Danny berada di markasnya. Tanpa pikir panjang lagi, Colin dan Misty segera mendatangi markas Rino CS. Di markas Rino CS, anak-anak itu baru mengetahui berita Tuan Ho yang telah meninggal dihabisi oleh seorang pria dengan pukulan menyala. Danny tak sengaja mendengar percakapan itu. Danny tahu kalau ini pasti ulah Depos.
Nah, tahu kalau Tuan Ho telah mati dan tak akan ada orang yang mau membayar mereka, mereka pun menyetujui penawaran Denny sebelumnya. Sialnya, karena Denny tak bisa membayar dengan uang cash, Rino mengira Denny akan menipunya dan mengancam akan memutus jari-jari tangan Denny. NYPD, drop it. For what? You gonna shoot us? Denny menceritakan semua yang dialaminya kepada Colin dan Misty, termasuk penyerangan yang Mary lakukan kepadanya. Untuk saat ini, Denny meminta Colin untuk menghubungi Ward agar dia bisa membawa dokter khusus perusahaan untuk mengobati lukanya. Singkatnya, karena tidak ada waktu untuk menghubungi Dr. Ren, Ward akhirnya menyuruh Bethany untuk melakukan pertolongan pertama pada Denny, karena kebetulan Bethany adalah mantan seorang paraji. Beruntung Denny bisa diselamatkan, dia hanya perlu istirahat yang banyak. Sebelum pulang, Bethany berkata kepada Ward bahwa dia sangat senang melihat Ward memiliki rasa peduli kepada teman dan keluarganya. Setelah Bethany pulang, Misty memberitahu Ward bahwa luka Denny itu akibat diserang oleh Mary yang disuruh oleh Depos. Mereka melakukan ini untuk mencuri kekuatan Denny. Sekarang Depos memanfaatkan kekuatan curian itu untuk menyerang geng Triad. Ward sungguh tidak percaya kalau Joey berhubungan dengan orang berbahaya seperti Mary dan Depos. Kemudian mereka pun mengatur rencana. Colin dan Misty akan menjemput Joy, sedangkan Ward disuruh menjaga Denny. Joy sendiri kini sedang memberikan uang pembayaran untuk Mary Walker. Joy mengungkapkan bahwa apa yang Walker katakan tentang Depos itu benar adanya. Depos sangat berbahaya dan Joy meminta perlindungan pada Walker. Walker sih siap aja asalkan Joy bersedia membayarnya. To make the problem go away. Tak lama dari itu, Colin dan Misty datang. Joy berusaha terlihat biasa saja agar Colin dan Misty tak curiga. Namun karena Misty adalah seorang detektif, dia langsung tahu ada seseorang di dalam rumah selain Joy. With Mary Walker's help. Okay. Excuse me. You can't just... No one is here. Misty segera mengambil pistol lalu menodongkannya pada Walker. Alhasil, Walker pun menyerah dan Misty segera memborgolnya, kemudian dibawa ke tempat Denny. Ward dan Denny kebingungan karena Colin dan Misty tak hanya membawa Joy tapi juga Mary Walker. Misty menjelaskan dalang dibalik penyerangan Denny bukan hanya Depos tapi juga Joy. Jelas dong, Ward dan Denny kaget, tak menyangka jika Joy akan setega itu kepada Denny. Joy jujur, dari awal dia sudah tahu bahwa Depos mengincar apa yang dimiliki Denny. Dan Joy sendiri ingin menyakiti Denny, sehingga terjadilah kerjasama di antara mereka. Karena Joy telah mengakui kejahatannya, maka Misty pun menginterogasi Joy dan juga Mary. Dari hasil interogasi, cara Depos memindahkan kekuatan Denny adalah dengan cara melakukan sebuah ritual kuno melalui seni Taibori, yaitu mentato tubuh. Dalam ritual tersebut, wadah tinta yang digunakan harus mangkuk khusus, yaitu mangkuk kuno dari Tibet yang memiliki energi magis. Dia meminta bantuan kepada 3 wanita ahli tato yang dikenal dengan julukan Bango Bersaudara yang bekerja di kedai tato Iron Triangle. Misty memberitahu Ward dan Colin jika mereka memberikan Mary Walker ke polisi, pastinya polisi akan menanyai Denny juga. Jadi, Mary Walker sebaiknya ditahan di sini saja, termasuk Joy, untuk menghindari Depos. Tinggal mereka menjalankan rencana selanjutnya, mendatangi Bango Bersaudara, menanyakan apakah ada cara untuk mengambil kembali kekuatan Denny yang telah Depos curi. Di tengah rencana itu, Walker justru mengajak Joy mencari cara agar bisa kabur, karena jika Depos tertangkap, mereka berdua akan terseret juga. Dan jika Depos berhasil lolos, maka Depos akan mencari mereka berdua. Tapi Joy tak setuju. Menurutnya, jika mereka ingin keluar dari masalah ini, maka mereka harus menyelesaikan inti permasalahannya, yaitu Depos. Depos memang berbahaya, dia tak henti-hentinya mencari tempat-tempat yang menjadi markas para gangster untuk dihabisi.
We should go get a bite. I know this great place over at Mulberry. No, of course you do. Walker muncul memberikan penawaran kepada Ward dan Danny. Walker bisa mempertemukan Danny dengan Depos, asalkan Danny membayarnya $500,000. Tentu saja Ward tidak setuju, itu harga yang terlalu besar untuk tugas sebuah mempertemukan orang. Walker lalu memberi tawaran lain, dia mengaku tahu bagaimana upacara pemindahan kekuatan yang dilakukan Depos. Karena saat itu dia menyaksikannya sendiri. Dan bila Danny setuju, maka Danny akan bisa mengambil kekuatannya kembali. Danny pun menyetujui tawaran tersebut. Depos terlihat mendatangi suatu tempat yang diduga sering dijadikan berkumpulnya anggota geng kapak. Depos pun segera masuk menghabisi mereka. Bebe yang kebetulan ada di sana tak sengaja melihat pembantaian itu. Di rumah, Ward jujur bahwa semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan Joy. Dia rela membunuh Harold karena Harold bukan lagi ayah yang mereka kenal. Meskipun begitu, Joy tak peduli. Dia tetap menganggap Ward sebagai orang buruk yang menghancurkan keluarganya sendiri. Di lain sisi, Walker dan Danny mulai bergerak. Mereka mampir ke rumah Walker terlebih dahulu mempersiapkan semuanya. Di sana, Danny mengungkapkan kekecewaannya karena perkenalan mereka dulu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Walker dan Depos. Walker menjelaskan kalau dia tidak pernah merencanakan apapun. Dia sama sekali gak ingat dengan apa yang sudah diperbuatnya. Mungkin waktu itu dirinya sedang dalam mode menjadi Mary. Makanya, Walker membutuhkan banyak uang untuk mengobati penyakitnya. Singkatnya, Colin dan Misty tiba di tempat Bango bersaudara. Mereka pura-pura ingin membuat tato, tapi si Bango bersaudara sepertinya sudah curiga. Some work done. You sure? He was kind of dead. What do you want? Alhasil, Misty langsung memperlihatkan lencana polisinya lalu bertanya tentang Depos. Membuat mereka panik. Jangan-jangan kedatangan Misty dan Colin ke sini untuk menangkap mereka, sehingga inilah yang terjadi. Kembali ke Danny, dia dibawa Walker ke kediaman Depos, tapi di sana tak ada siapa-siapa. Seperti yang kita ketahui, Depos sedang melakukan ronda malam, mencari para penjahat yang berkeliaran seperti halnya Pak Ambarita di acara 86. Sehingga Danny dan Walker memutuskan untuk menunggu sampai Depos pulang. Di waktu yang sama, Nyonya Sherry menemukan anggota geng kapak yang telah dihabisi Depos. Dia pun berniat membalas perbuatan pelakunya. Sesuai perkataan suaminya, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Setelah ditangkap, Bango bersaudara mengaku tidak tahu sama sekali tentang tutorial ritual tersebut. Mereka hanya disuruh Depos untuk membakar kulit yang terdapat tato naga. Lalu abunya dituangkan ke dalam sebuah mangkuk kuno, lalu dicampurkan dengan darah Danny. Setelah itu dijadikan sebagai tinta untuk menggambar ular besar di punggung Depos. Colin bertanya apakah ritual yang serupa bisa mengembalikan kekuatan Danny. Mereka menjawab mungkin saja, asalkan keperluannya dilengkapi. Looks like you've come to the right place after all. Pulang dari tugasnya menghabisi para geng triad, dia sempat menanyakan anak yang dia lihat tadi malam, yaitu Bebe, kepada Chen Wu. Chen Wu menjawab kalau mereka hanya anak-anak jalanan yang tinggal di jembatan Manhattan. Depos sepertinya memiliki rencana, tapi belum bisa diberitahu. Not yet. Nah, saat di dalam, Depos disambut oleh Danny yang telah menunggunya semalaman. Terjadi perdebatan di antara mereka. Depos berpikir tugas menjadi Iron Fist itu harus membunuh semua penjahat. Beda halnya dengan Danny.
menumpas penjahat tidak harus dengan cara membunuh, karena masih ada pihak berwajib seperti polisi, satpam, dan hansip yang lebih berhak menangani hal semacam itu. Namun tiba-tiba Walker muncul menyerang Depos sembari menyuntikkan obat bius. Meskipun Depos berhasil dilumpuhkan, tapi kaki Danny harus patah akibat pukulan besi Iron Fist. Walker segera membawa Danny keluar lalu menghubungi ambulan. Danny meminta Walker untuk menghubungi Colin agar menangkap Depos, tapi saat mendengar air turun dari atap, sifat Walker ujug-ujug berubah, bahkan dia tak ingat sama sekali apa yang telah dia lakukan. Rupanya Walker berubah sikap menjadi Mary. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu tanpa mendengar teriakan Danny yang memintanya menghubungi Colin dan Misty. You need to get Davos! She can't do that. I hope you know I didn't mean to hurt you, Danny. Mary! Everybody Melissa Haas, please! Mary, please! Come back! Mary! Danny langsung menjalani operasi dan teman-temannya sangat mencemaskannya, terutama Colin. Sedangkan Depos rupanya mendatangi markas Rhino CS berniat mengajari mereka ilmu silat agar dia memiliki anak buah. Di tempat lain, Misty ditemui teman sesama polisinya bernama Pike. Dia diberi tugas menangani masalah geng Triad yang katanya dihabisi oleh pria yang memiliki tinju merah. Misty menegaskan pria yang memiliki tinju merah dan tinju kuning itu adalah orang yang berbeda. Misty lalu menemui Colin menanyakan soal pencarian pemilik kotak yang berlogo keluarganya. Colin menjawab kalau dirinya masih berusaha mencarinya dan alhamdulillahnya ada beberapa petunjuk yang merujuk pada keberadaan Pak Choi, orang yang menitipkan peti itu di panti sosial. Tak lama dari itu tiba-tiba Danny terlihat pulang dari rumah sakit, padahal dokter bilang dia masih butuh rawat inap untuk memulihkan cedera kakinya. Danny beralasan kalau dia merasa bosan di sana dan dia ingin tahu perkembangan masalah Depos. Colin berkata rencana mereka sekarang adalah mengambil kembali kekuatan Danny dari Depos dengan cara melakukan ritual yang sama yang dilakukan oleh Bangau bersaudara. Mereka hanya memerlukan mangkuk kuno untuk melakukannya. Ward ingat kalau dia pernah melihat Joy dan Depos datang ke pelelangan barang antik, mungkin di sanalah mereka bisa mendapatkannya. Danny merasa menjadi pria yang tak berguna setelah kehilangan kekuatannya ditambah kakinya patah. Namun Colin tetap menyemangatinya, meminta Danny ke Bayard atau tempat panti sosial. Meskipun Danny kehilangan kekuatannya, tapi setidaknya Danny bisa berbuat sesuatu di sana. Di rumah Joy, dia kedatangan Misty yang menanyakan mangkuk kuno itu. Apakah Joy mendapatkan mangkuk itu dari lelang? Joy menjawab, ya, dia mendapat mangkuk itu dari kurator penemu benda kuno namanya Mika Prada. Lalu Joy memberikan alamatnya kepada Misty jika suatu saat mungkin Misty ingin menemuinya. Di panti sosial, Danny tak henti memikirkan Depos. Bagaimanapun caranya, Danny dan Depos sudah dianggap saudara sendiri. Saat di Kunlun, hanya Depos yang menjadi teman Danny. Jadinya Danny masih ingin mencoba menemuinya untuk menyadarkannya. Yakin kalau Depos masih memiliki peluang untuk berubah. Mendengar hal itu, Colin tak menyalahkan Danny karena dia pun merasakan perasaan yang sama. Namun perasaan itu Colin rasakan saat dia kehilangan Bakuto. Meskipun jahat, tapi dia telah memberi tempat aman kepada Colin. Di bar, Ward terlihat mabuk berat. Dia melakukan hal ini karena dia sudah frustasi atas semua masalah yang menimpanya. Bethany yang muncul berusaha menenangkan Ward, meminta Ward agar mengikuti acara NA lagi sambil membicarakan masalah yang menimpa pada Ward. Tapi Ward malah tidak menggubris apa yang Bethany katakan, sehingga Bethany pun kesal dan memutuskan pulang. Lagian orang sedang mabok berat masih diajak ngobrol.
Ward sempat menahan Bethany agar tidak pergi, membuat Bethany merasa tidak nyaman. Beruntung pemilik bar tak tinggal diam, dia menyelamatkan Bethany dari sikap Ward yang tidak sepantasnya dilakukan kepada seorang wanita. Di tempat lain, Depos masih terlihat menemui satu persatu geng triad di kota itu untuk diberi salam olahraga. Bahkan kali ini bukan hanya gangster saja yang menjadi korban, tapi pencuri kelas teri pun kini menjadi buruan Depos. I'm merely speeding up the process. Singkatnya, Misty menemui Mika untuk menanyakan mangkuk yang telah dia berikan kepada Joy. Diketahui mangkuk tersebut adalah koleksinya Erskine, yaitu sebuah mangkuk obat kuno bangsa Tibet. Hanya saja mangkuk itu cuma ada satu. Erskine yakin kalau mangkuk itu adalah kunci sebuah ritual. Dia pun melihat tutorial ritualnya dari sebuah gulungan kuno yang dia miliki, namun petunjuk tulisan dari gulungan kuno itu sulit dipahami karena usut punya usut, bahasa yang digunakan dalam gulungan itu sudah punah, jadi Erskine hanya menduga-duga saja mengikuti dari arahan gambar di gulungan tersebut. Sementara Joy pagi itu menemui Walker berniat meminta jasanya untuk melindungi Joy, namun saat itu Walker sedang menjadi Mary. Makanya dia tak mengenali Joy sama sekali, namun saat menyinggung nama Danny, Mary sontak mengkhawatirkannya karena terakhir yang dia lihat, Danny sempat dihajar oleh Depos hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana, Joy mengungkapkan kalau hubungan dirinya dengan Danny sedang kurang baik dan Joy rasa sulit untuk memperbaiki masalah ini. I think there's always a way out of everything. Kembali lagi ke Misty, yang mana dia segera memberitahukan informasi yang dia dapat dari Mika Prada. Tak hanya itu, Misty juga memperlihatkan foto gulungan kuno itu yang telah dia foto di ponselnya. Dan ternyata Danny bisa membaca tulisan tersebut. Well, that's great, right? It's a warning. Transfer is a powerful and complex process. Nah, setelah Misty pergi, Danny meminta Colin agar mengajarinya bela diri. Bagaimanapun, Danny harus bisa mengalahkan Depos. Namun, Colin menolak. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan mengajar lagi, karena pada saat dia mengajar, entah kenapa, emosinya selalu muncul karena teringat kepada Dehen. Hampir semua murid yang Colin ajari bela diri tidak dipergunakan untuk kebaikan. Meskipun begitu, Danny tak peduli. Jika Colin tidak mau mengajarinya, dia akan berlatih sendiri. Di NA, Bethany jujur kepada semua anggota perihal kedekatannya dengan Ward. Dia sepertinya tidak akan mampu bertahan untuk meninggalkan obat-obatan itu sebab dia dekat dengan para pecandu. Tak hanya itu, Bethany juga mengungkapkan kalau dirinya kini telah hamil anaknya Ward. Tanpa mereka tahu, Ward sendiri tak sengaja muncul menguping apa yang Bethany ungkapkan. Di sisi lain, Mary membuat video di laptopnya. Dia menyampaikan sebuah pesan untuk Walker yang berisi bahwa Mary telah tahu apa yang Walker rencanakan setelah mendapatkan banyak uang. Tak hanya itu, Mary juga memberitahukan kedatangan Joy tadi pagi yang meminta Walker agar melindunginya. I trust you. Sedangkan Joy sendiri memutuskan menemui Depos. Jujur kalau dirinya sebenarnya merasa takut setelah melihat Depos yang begitu semena-mena menggunakan kekuatan tinju besinya. Bahkan sampai melukai kaki Danny. Hal itu juga menjadi alasan kenapa dia ingin menyudahi kerjasama mereka. Namun, Depos memohon agar mereka bisa tetap bekerja sama, menjelaskan bahwa apa yang telah dia lakukan kepada Danny hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Tak lama dari itu, Rino CS muncul mendatangi Depos, berniat berlatih bela diri kepada Depos. Beda halnya dengan Danny, dia hanya berlatih sendiri untuk mengembalikan keahlian bela dirinya. Hanya saja, Danny merasa kerepotan jika belajar sendiri, ditambah lagi lukanya belum sembuh.
Karena merasa kasihan, Colin pun akhirnya bersedia membantu Danny melatih bela dirinya. Close the dojo because I was afraid. Colin mengajari Danny sampai pagi tanpa istirahat. Bersamaan dengan itu, Depos pun mulai serius mengajari Rhino CS untuk dijadikan pasukannya. Tak lama dari itu, terdengar bel saluran petunjuk, artinya ada sebuah masalah di kota. Danny pun mengeceknya, itu adalah mobil milik Chen Wu yang kemungkinan Depos bersamanya. Mobil itu mengarah ke tempat Nyonya Sherry dan James Wong, sepertinya Depos mengincar mereka. Time to explain. Davos is coming. Beruntung, Danny dan Colin sudah berada di dalam gedung memberitahu keberadaan Depos di luar. Mereka pun segera kabur lewat belakang, mengingat Depos bukanlah tandingan mereka. Saat di luar, mereka segera pergi menuju mobil untuk kabur, tapi Chen Wu berada di sana menghadang mereka. Alhasil, Colin pun memutuskan menghadapi Chen Wu untuk kedua kalinya. Hal itu membuat Depos bingung kenapa Nyonya Sherry bisa tahu kedatangan Depos. Jangan-jangan Chen Wu lah yang membocorkannya. Jelas dong Chen Wu keberatan karena dia merasa tidak melakukan itu. Hanya saja dia sempat melihat berita di tiang listrik bahwa mobilnya sedang diincar polisi. Besoknya Mary terbangun dari tidurnya yang mana saat itu kepribadiannya sedang dalam mode Walker. Walker menemukan sebuah pesan yang memintanya untuk membuka sebuah video di ponselnya. Isi video tersebut adalah sebuah permintaan maaf dari Mary untuk Walker. Mary jujur kalau semua kegagalan rencana Walker itu disebabkan oleh Mary, mulai dari obat penenang yang dibuang sampai foto-foto pengintaian pada Danny, Mary jugalah yang memberikannya. Semua itu Mary lakukan hanya agar Walker jauh dari tindakan yang membuat dirinya bahaya. Mary juga sebenarnya sadar kalau selama ini Walker telah melindungi Mary. Jika bukan karena kepribadian Walker yang kuat, mungkin Mary sudah mati saat kejadian di Green Bay, Slovakia. Intinya, dua kepribadian, baik Mary ataupun Walker, selalu saling memberi pesan satu sama lain. Dan itu dibuktikan kenapa di episode awal Mary selalu mendapat pesan dari seseorang yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Beralih ke Joy, dia mengunjungi Depos melihat Rhino CS sedang berlatih di sana. Bebe sepertinya merasa tak nyaman dengan latihan tersebut, pura-pura ke toilet sembari melihat selebaran mobil Chen Wu yang dicari polisi. Mungkin Bebe berniat melaporkan keberadaan mobil itu kepada hansip setempat, tapi Joy memergokinya, menyuruh Bebe masuk sebelum ketahuan Depos. Having Davos train you, carefree. Let's not ruin his day. Di tempat lain, Nyonya Sherry mengundang anggota Golden Tiger yang tersisa untuk bekerja sama melawan Depos. Danny dan Colin berusaha mencegah, tapi mereka tak mau menunggu lagi sebab sudah banyak teman-teman serta pimpinan mereka yang menjadi korban. I'm grateful you came when you did, and people are already being. We're gonna make a move on Davos as soon as we're ready. Kembali ke Joy, dia kepergok Depos saat ingin mencari sesuatu. Membuat Depos curiga jangan-jangan ada sesuatu yang direncanakan oleh Joy. Joy menjawab kalau dirinya bersedia bekerja sama lagi, asalkan Depos mau mengubah metodenya dalam bekerja. Jadi, jika Depos ingin melindungi warga kota, maka berilah mereka rasa aman bukan dengan cara membunuh. Dan Depos pun setuju. Sedangkan Ward tiba-tiba saja dihubungi Joy yang memintanya mengurus bisnis yang sempat Ward berikan kepadanya tempo hari. Serta mengambil semua surat-surat di laci rumahnya. Ward pun langsung mendatangi rumah Joy, namun dia dibuat kaget saat Walker juga ada di sana. Walker beralasan kalau dirinya hanya ingin bertemu Joy setelah Joy meminta Walker agar melindunginya dari Depos.
Ward tentu saja khawatir, mungkin inilah penyebab Joy menitipkan bisnis kepadanya. Karena Joy tak bisa lepas dari cengkraman Depos. Untuk itu, Ward meminta Walker untuk menyelamatkan Joy apapun caranya. Joy's with Davos. Joy's business venture is about solar. Get her away from him if that's what needs to happen. The only answer when it comes to Davos is a final one. Depos kini mengajak Rhino CS untuk pergi menemui warga kota sesuai usulan dari Joy. Bebe menolak dengan alasan tidak enak badan. Sialnya, Rhino tahu kalau Bebe hanya pura-pura saja dan tidak berpihak pada Depos. Alhasil, Bebe pun dihajar dan dikurung di dalam sel gelap. Tak lama kemudian, Joy muncul. Joy bersedia membukakan pintu selnya asalkan Bebe mau mencari mangkuk kuno itu. Depos bersama Rhino CS menemui Pak Ip, menyuruh Rhino agar meminta maaf pada Pak Ip karena dulu suka meminta uang kepadanya. Depos berkata mulai saat ini dia akan menjaga keamanan kota tanpa meminta bayaran asalkan Pak Ip menjadi orang baik, adil, dan menolak korupsi. Jelas dong Pak Ip bingung kenapa tiba-tiba saja Depos memintanya seperti itu. Masalahnya, kebingungan Pak Ip itu dianggap Depos menolak ajakan baiknya sehingga Depos memukul perut Pak Ip dengan tinju besinya sampai mati. Kejadian itu membuat Rhino sadar bahwa Depos bukanlah orang yang mesti dia ikuti. Maka dari itu, Rhino memutuskan untuk pergi meninggalkan Depos. Sialnya, Rhino juga langsung dibunuh karena pemikiran tersebut Rhino dianggap akan menghambat pergerakan mereka. Di markas, Joy dan Bebe mulai mencari mangkuk kuno itu di tempat pribadi Depos. Mereka melihat sebuah tembok yang mencurigakan, yakin Depos menyembunyikan mangkuk itu di sana. Masalahnya, Depos keburu datang sehingga Joy meminta Bebe untuk mengambil mangkuk tersebut agar diserahkan kepada Colin. Sementara Joy akan menemui Depos berusaha mengulur waktu. Depos kesal karena apa yang Joy sarankan ternyata tidak efektif, mendingan dia memakai caranya sendiri. Bersamaan dengan itu, Bebe berhasil mengambil mangkuk kuno itu dan segera membawanya pergi. Di tempat lain, Colin membawa Danny ke arena pertarungan jalanan. Colin melatih Danny di sana. Mereka melakukan sebuah pertarungan dengan sistem 3 poin, di antara mereka dinyatakan gagal jika poinnya di bawah poin lawan. Danny awalnya kewalahan, namun akhirnya dia dapat menyeimbangkan poin. Colin memberitahu untuk memenangkan pertarungan, maka Danny harus mengingat apa yang ingin diperjuangkannya. Setelah pertarungan selesai, Danny terdiam, memikirkan apa yang dikatakan Colin mengenai perjuangan. Dia sadar kalau obsesi dia ingin merebut kekuatan Iron Fist itu justru malah banyak memakan korban. Danny merasa tidak pantas untuk memiliki kekuatan itu lagi, dan jika kekuatan itu berhasil direbut, Danny ingin tubuh Colin lah yang menjadi wadahnya. You asked me to remember what I was fighting for. Tentu saja Colin menolak. Dia tidak ingin terbebani dan hidup seperti orang biasa. Meskipun di Kunlun, menjadi Iron Fist adalah sebuah kehormatan. Sejenak kita lihat dulu Bebe yang akhirnya berhasil kabur dan kini berada di panti asuhan Bayard. Temannya bernama Crane menghubunginya, bertanya di manakah Bebe sekarang berada. Sedangkan Depos sangat terkejut melihat Bebe telah kabur, ditambah lagi mangkuk kuno yang disimpannya telah hilang. Curiga jangan-jangan Joy yang melakukannya, mengingat tidak ada bekas pintu sel yang rusak. Artinya Bebe memang telah dikeluarkan seseorang. Joy berusaha mengelak, dia pura-pura menyuruh Bebe melapor ke FBI terkait orang-orang yang ada di kota. Namun, Crane muncul memberitahu kalau Bebe sekarang berada di panti sosial tempat Colin bekerja. Yang mana di sana ada juga geng kapak dan Tiger sedang berkumpul. Mendengar informasi itu, Depos akhirnya tahu kalau semua yang dikatakan Joy adalah bohong. Makanya dia tak segan lagi melakukan hal ini kepada Joy.
Di tempat lain, Danny kedatangan Misty yang memberitahu kalau dia berhasil membujuk polisi Pike untuk menyergap markas Depos. Tak hanya itu, dia juga berhasil menemukan Frank Choi, pemilik toko yang Colin cari-cari selama ini. Makanya, tanpa pikir panjang lagi, Colin segera menemuinya, menanyakan kepemilikan peti kotak yang dia temukan di panti sosial. Pak Choi menjawab kalau dia mendapat kotak itu dari seorang wanita yang mirip dengan Colin. Jangan-jangan ibu Colin sedang berada di New York. Sebenarnya Colin sangat senang ternyata ibunya berada di New York juga. Tapi teringat dengan keinginan Danny yang ingin menjadikannya sebagai Iron Fist, Colin jadi bingung karena dia tak mau menyeret ibunya ke dalam masalah. Misty ingin Colin segera memutuskan apakah dia bersedia atau tidak, sebab besok timnya akan menangkap Depos. Paginya, Ward dan Colin menemui seorang penjual senjata api ilegal. Dia butuh senjata untuk menyelamatkan Joy serta membunuh Depos. A1. Is she clean? Come on now. You come to Turk for a reason. Brought me on to do a job, not take you on so far. I'm not sure it applies to the repeatedly undead. Joy sendiri rupanya masih hidup meskipun beberapa tulangnya patah. Joy menawarkan sejumlah uang asalkan Chen-Wu membiarkannya pergi. Tapi Chen-Wu menolak, dia lebih baik gak punya duit daripada harus berurusan dengan Depos. Sementara Danny dan Colin pagi itu mendatangi panti sosial untuk mencegah geng Kapak dan Tiger melakukan penyerangan ke markas Depos. Colin berusaha menjelaskan jika mereka tetap pergi, maka lawan mereka bukan hanya Depos tapi juga polisi. Dia berjanji kalau masalah Depos sebentar lagi akan berakhir. Tak berapa lama Bebe muncul bermaksud memberikan mangkuk kuno itu. Dia mengaku disuruh Joy untuk memberikan mangkuk itu kepada Danny. Di saat yang sama mereka mendapat kabar sekelompok anak muda menyerbu gedung mereka. Itu adalah Krang dan yang lainnya. Ya, mereka mengetahui keberadaan Bebe karena Bebe sendiri yang memberitahu Krang lewat telepon waktu itu. Bebe yang merasa bersalah memutuskan untuk menemui mereka sendirian. Sementara itu Nyonya Sherry dan yang lainnya mengevakuasi orang-orang yang berada di panti sosial jaga-jaga jika Depos muncul. Sekarang Danny tidak akan mundur lagi meminta obat bius kepada pihak panti sebagai senjata untuk melumpuhkan Depos. Di luar, Bebe memperingati teman-temannya kalau di dalam ada geng Golden Tiger dan geng Kapak yang bersenjata. Kalau mereka melawan, maka mereka akan mati konyol. You can take him out? Shifu will take care of them. Ya, ternyata Depos sudah berada di dalam, menghadang Nyonya Sherry beserta anak buahnya yang mencoba kabur. Sehingga salah satu dari mereka harus melawan Depos agar Nyonya Sherry dan yang lainnya bisa selamat. Krang yang yakin kalau Depos adalah orang baik, akhirnya tega menusuk Bebe yang telah mengkhianati kelompoknya. For real, bro? This. Bibi. Kembali ke Depos yang masih mengincar Nyonya Sherry dan yang lainnya. Untungnya Danny muncul menghadang Depos, mengingatkan kalau membunuh mereka adalah salah. Namun Depos tak peduli, dia sudah digelapkan oleh kekuatan Iron Fist yang dia miliki. Sedangkan di luar, Colin tentu tak tinggal diam melihat Bebe diserang. Sementara Danny, dia berusaha menghentikan Depos yang tidak bisa diberitahu dengan kata-kata. You give me no choice. Di luar, Bebe tidak bisa diselamatkan. Colin merasa bersalah atas kejadian ini.
Put your hands up! Colin dan Misty segera menghampiri Danny di dalam, memberitahu Danny agar membawa Depos ke padepokan untuk mempersiapkan ritual. Dan setelah melihat kejadian barusan, Colin memutuskan siap menerima kekuatan itu demi memberantas kejahatan. Singkatnya, ritual pun diadakan. Bango bersaudara dipanggil untuk mentato tangan Colin. Di tempat lain, Misty mulai menggerebek markas Depos. Dia menemukan Joy sudah dalam keadaan diikat, namun Ward pun membawa Joy keluar, sedangkan Walker sendiri Some help. kembali ke acara ritual. Setelah Colin ditato, dia tinggal menyelesaikan langkah berikutnya, yaitu pengambilan kekuatan Iron Fist pada diri Depos. Tapi saat pemindahan kekuatan, belum semua kekuatan Iron Fist terserap oleh Colin. Depos malah tersadar, sehingga dia segera menggagalkan pengambilan kekuatan itu. Colleen? Untungnya, sebagian kekuatan Iron Fist sudah masuk ke dalam tubuh Colin, sehingga Colin memiliki tinju besi. Di momen itu, Colin dan Depos merasa tubuhnya kesakitan sebab pemindahan kekuatan naga terhenti di tengah jalan. Danny meminta Depos agar memberikan kekuatan itu kepada Colin. Tapi Depos pastinya menolak. Dia yang sudah lama terobsesi menjadi Iron Fist tidak akan memberikan kekuatan itu begitu saja, lalu memutuskan untuk kabur. Di tempat berbeda, Misty sengaja dikurung oleh Walker karena Misty sebagai polisi pastinya akan mencegahnya membunuh Depos. Sedangkan Joy segera dibawa Ward ke rumah sakit. Mereka terlihat ngobrol satu sama lain dan membuat hubungan mereka kembali membaik. Sesampainya di markas, Depos langsung mencari Chen-Wu untuk meminta bantuan, tapi saat melihat kapas yang sering digunakan Chen-Wu tergeletak begitu saja, Depos yakin pasti ada sesuatu yang tidak beres. Colin dan Danny masih dalam perjalanan menuju markas, yang mana Colin merasa panas terbakar disebabkan kekuatan naga yang terbagi. Depos juga merasakan hal yang sama. Bahkan jika Depos mati, maka Colin juga akan mati. Makanya Colin harus cepat-cepat menemukan Depos untuk melanjutkan ritual yang belum selesai. Di lain sisi, Misty berhasil mengorek tembok pintu agar bisa meraih kunci yang berada di luar. Take your time coming. Di saat mencari, tiba-tiba Colin dan Danny muncul. Colin berkata kalau tujuan mereka sama, yaitu menangkap Depos, jadi seharusnya mereka bekerja sama. Hanya saja Danny menegaskan jangan sampai Walker membunuhnya, karena jika Depos mati, Colin juga akan mati. Tiba-tiba Depos menyergap Colin, sementara Danny berusaha menghentikan Walker yang akan membunuh Depos. Danny sempat terdesak diserang Walker, beruntung Misty keburu muncul. Sekarang giliran Misty yang terpojok, lalu Danny memotong pipa yang ada di sana sehingga airnya keluar, menimbulkan suara seperti hujan yang membuat Walker seketika terdiam.
Kembali ke Danny yang berhasil mengubah sosok Walker menjadi sosok Mary, yang akhirnya Mary pun diajak Misty segera pergi dan Danny sendiri pergi ke tempat Colin. Depos yang udah bisa berdiri segera menghampiri Colin, berniat mengambil kekuatan Iron Fist-nya kembali. Beruntung Colin masih bisa melawan, dan pada saat itu Danny juga muncul menghajar Depos. Depos meminta agar Colin membunuhnya saja, tapi Colin menolak, berpikir jika dirinya membunuh maka dia sama jahatnya dengan Depos. Sehingga singkatnya, Depos pun ditangani oleh polisi, sementara Mary ditangani pihak medis. Sebelum Depos dibawa pergi, Danny mencoba berbicara terlebih dahulu dengannya, menegaskan kalau akhir seperti ini bukanlah keinginan Danny. Depos merasa kalau ini adalah kesalahan Danny meninggalkan tugas sebagai Iron Fist. Depos sama sekali gak menyesal, setidaknya dia sudah menjalankan tugasnya. Merasa percuma bila berbicara dengan Depos, Danny pun mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Lain halnya dengan Colin, setelah mendapatkan kekuatan Iron Fist, kini Colin memiliki tugas tambahan, yaitu menjaga kota dari para penjahat, dan Misty sangat bangga sekali kepadanya. Sekarang Misty kembali ke kepolisian, Colin kembali ke pusat panti sosial, dan Danny akan pulang ke Padepokan. Saat membereskan barang di Padepokan, Danny melihat sebuah lambang keluarga Colin dan sepertinya dia menyadari sesuatu. Di panti sosial, Colin meminta pihak panti mengadakan acara pemakaman buat Bebe agar semua orang bisa mendoakannya bersama. Saat melihat geng Triad masih berkumpul, Colin menyarankan Nyonya Sherry agar mulai dari sekarang mereka sebaiknya mencari bisnis legal serta berhenti meminta uang ke para pemilik warung. Di sisi lain, akhirnya Ward memberanikan diri untuk berbagi pengalaman hidupnya di hadapan anggota NA yang lain. Mulai dari mengkonsumsi barang haram sampai dia menanam benih di dalam rahim Bethany. Ward berjanji akan bertanggung jawab atas bayi itu. Namun Bethany memutuskan untuk menanggung semuanya sendiri dan hanya mengucapkan terima kasih atas niat baik Ward, kemudian mereka pun berpisah. Di tempat lain, terlihat Walker memasuki rumah Joy. Meskipun Joy merasa kalau dia telah memberikan uang bayarannya dan urusan mereka telah selesai, namun Walker berpendapat urusan mereka belum selesai, makanya Walker tidak akan mengambil uangnya karena kemarin misinya digagalkan oleh Danny, Colin, dan Misty. Nah, Colin yang pulang menemukan sebuah surat dari Danny memberitahu bahwa Danny memutuskan untuk pergi berkelana. Setelah melihat medali perak berlambangkan keluarga Colin, dari sana Danny menyadari kalau Colin memang keturunan Iron Fist wanita yang telah mengalahkan naga bernama Wu Aoshi. Danny pernah mendengar cerita Aoshi dari Depos saat di Kunlun, dan mungkin pertemuan mereka memang sebuah takdir agar Colin menjadi penerus Iron Fist. Yah, Danny memutuskan pergi ke penjuru Asia memakai pesawat pribadi milik Grand Enterprise, mencari pengirim mayat Iron Fist yang diterima oleh Depos. Selain itu, Danny akan mendapatkan tinju besinya kembali dengan usahanya sendiri, serta mengajak Ward agar ikut bersamanya. Beberapa bulan kemudian di kota New York terjadi sebuah pencurian uang di bank, dan itu adalah tugas Colin sebagai Iron Fist, membasmi kejahatan menggunakan pedang leluhurnya. Scene kemudian pindah ke Jepang, di mana Ward menemukan orang yang dicurigai sebagai pengirim mayat Iron Fist menggunakan jasa Hancock 212 kepada Depos. Karena tidak ingin bisnis ilegalnya ketahuan, orang itu pun berniat menghabisi Ward dan Danny. Namun kini Danny berhasil melatih kekuatan Iron Fist-nya sendiri, sama halnya dengan Colin, Danny dapat menyalurkan kekuatannya itu pada senjatanya sendiri. Dan film pun berakhir. Yah, manusia boleh punya obsesi, tapi jangan sampai obsesi itu membuat kita buta. Seperti halnya Depos, dia sebenarnya adalah orang baik,
Tapi gara-gara ingin menjadi Iron Fist, dia sampai tega mencelakai temannya sendiri. Saya Andreas Bawok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, premios.